Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agafur SPDI. Saya sebagai guru SKI di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sekarang, sekaligus mahasiswa PPG Daljak di LP3 IAIN Ambon tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan tema kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Berikut videonya. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina sabiya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk, anak-anak? Asbiatus Sifa. Kemana? Sakit. Kita doakan teman kita yang bernama Asbiatus Sifa, semoga diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga penyakitnya lekas diangkat oleh Allah agar teman kita itu bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu melalui diskusi dan bantuan modul ajar, peserta didik ini dapat menjelaskan agama dan juga kepercayaan manusia sebelum kedatangan Islam. Itu yang pertama, tujuan pembelajarannya. Yang kedua yaitu melalui diskusi dan bantuan modul pembelajaran. Di sini jenis-jenis pemujian bangsa Arab itu siswa bisa memahami. Yang nomor 3, melalui diskusi dan juga bantuan modul pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan keadaan sosial politik bangsa Arab sebelum Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, melalui diskusi dan bantuan modul pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan keadaan sosial budaya bangsa Arab sebelum Islam. Yang terakhir, melalui diskusi dan modul pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan keadaan sosial politik bangsa Arab sebelum Islam. Model pembelajarannya yang digunakan yang sekarang ini adalah model PBL. PBL itu Problem Based Learning. Gimana anak-anak? Jangan sampai melenceng dari tujuan pembelajaran. Paham? Paham. Gimana anak-anak? Sudah siap mau belajar? Siap. Silahkan kalian simak pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Silahkan menonton video sambil menyimak dan menganalisis pembelajaran ini. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah kali ini menceritakan kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasulullah dikenal dengan nama jahiliyah. Jahiliyah merupakan masa di mana penduduk berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Bodoh akan cepat-cepat mereka yang disangka baik pada keharusan, serta bodoh akan amal mereka yang disangka benar pada akidah. Mereka mendapatkan ilmu dari warisan para nabi terdahulu, namun telah mencampur antara yang dan batil. Mereka sibuk dengan sedikit amalan, kebanyakannya bid'ah yang dibuat-buat, yang akhirnya kebatilannya berlipat-lipat kali dari kebenarannya. Ketidaktahuan atau kebodohan pada masa jahiliyah ini bukan dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi ketidaktahuan akan terus diulangi. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menggunakan Yahudi, Nasrani, Majusi, Syiah, dan penyembah berhala atau paganisme.
Seperti apakah kehidupan bangsa Arab pada zaman jahiliyah sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut ulasan singkat yang kami rangkum dari Syiar Nabawiyah karya Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri bersumber dari kitab Al-Hakul Mahfum. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Taala. Setelah berlalunya waktu yang panjang, mereka mulai melanggar ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun masih ada sisa-sisa peninggalan ajarannya. Allah Subhanahu Wa Taala berkata bumi banyak perkara atau ajarnya, kecuali sisa-sisa dari Ahlul Kitab yang binasai, yang sebagian besar dari mereka telah meninggalnya. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi lalu berkata kepada mereka atau ajarnya, kecuali sisa-sisa dari Ahlul Kitab. Akibatnya seorang bumi atau yang tidak bisa baca tulis hanya bisa bersemangat ibadah, namun hanya berdasarkan kepada apa yang dia anggap baik atau disangka akan memberikan manfaat. Sehingga terjadi penyebaran kepada bintang, berhala, kuburan, perdagangan, dan yang lainnya. Keadaan tersebut mulai terlihat sejak munculnya pembunuhan dari suku besar yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kerohanian dan perilakunya yang baik. Suatu saat ketika orang pergi ke Syam, di sana ia melihat penduduknya beribadah kepada berhala-berhala. Ia menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi Syam pada saat itu dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab Samawi atau kitab-kitab dari langit. Ketika pulang dari Syam, anak pun membawa berhala yang bernama Bulan dan meletakkannya di dalam. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan di Syam. Karena pengaruh dari kedudukannya, tidak lama penduduk Mekah pun menjadi penyembah berhala dan menjadikannya agama baru bagi mereka. Ajaran tersebut tidak cepat menyebar ke wilayah Hijaz, yaitu wilayah Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Hijaz sekarang ini. Bahkan di sekitar Ka'bah terdapat ratusan berhala yang disembah oleh penduduk hingga jumlahnya mencapai 360 berhala. Sejak saat itu, berhala tersebar di setiap kabilah, sehingga bermunculan berbagai bentuk kesirikan, bid'ah dan khurafat di kalangan penduduk Arab. Dari ratusan berhala tersebut, ada 4 berhala utama yang disembah penduduk Arab jahiliyah. Ubal merupakan berhala terbesar yang berbentuk patung manusia dan dianggap sebagai 2 bulan di Ka'bah dan sekitarnya, sekaligus menjadi berhala sanjungan orang-orang Mekah. Berhala Ubal memiliki bahan yang halus yang diperkirakan dibuat oleh para Suriah atau seniman asal Yunani. Berhala berupa batu yang dibahannya dibangunkan sebuah rumah di atasnya. Zaman dahulu merupakan seorang laki-laki yang soleh yang biasa berkumpul untuk beribadah jamaah haji. Ketika dia meninggal, penduduk membangunkan sebuah rumah di atas kuburannya dan ditutup dengan tirai. Berhala tadi ini disembah oleh kaum Sakif di Koi. Berhala besar berupa pohon samurai dari salam yang di sekitarnya terdapat bangunan dan tirai-tirai yang terletak di luar berhala yang berada di antara Mekah dan Koi. Berhala besar merupakan berhala milik suku Quraisy, Sulaim, yang terdapat di Syam, serta suku-suku yang ada di sekitarnya. Dan berhala mana berupa batu besar yang terletak tidak jauh di gunung budaya yang berada di antara Mekah dan Madinah. Berhala mana merupakan sesembahan orang suku Aus dan Khazraj, yaitu 2 kabilah dari Madinah. Penduduk Arab menganggap benda-benda itu sebagai anak perempuan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala disangkakan dalam Al-Quran. Yang artinya, maka para patung kalian menganggap lemah dan besar, dan anak yang ketiga yang terakhir sebagai anak perempuan Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 19-20. Bentuk kebenaran ini jelas-jelas bertolak belakang dengan tauhid yang menegaskan bahwa Allah tidak pernah ada dan tidak boleh diperanakan. Akibatnya, peribadatan kepada berhala menjadi pemandangan yang sangat mencolok. Apalagi kesirikan tersebut dianggap penduduk waktu itu sebagai bagian dari ajaran agama Ibrahim alaihissalam. Padahal, tradisi menyembah berhala itu kebanyakan adalah hasil rekayasa Tuhan yang kemudian dianggapnya biasa. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang perbuatan anak ini. Aku melihat Allah bin Abi Tuhan Al-Husaini yang khususnya di neraka. Dia yang pertama kali membayar hutang sebagai persembahan kepada berhala dari yang pertama mengubah agama Ibrahim alaihissalam. Di antara kesirikan pada waktu itu menginap di sekitar berhala, meminta pertolongan kepada berhala, bahwa duduk dan sujud kepada berhala, menghindari sesajian dan yang lainnya. Mereka melakukan hal tersebut karena diyakini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang nantinya akan memberi syafaat kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan dalam Al-Quran Surat As-Zumar ayat ketiga,
Ingatlah, hari ini kau agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil ilmu selain dia berkata, kami tidak menerima mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi urusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada manusia dan orang yang sangat tingkat. Dan Al-Quran Surat Yunus ayat ke-18. Dan mereka menjual selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka yang tidak memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Selain kesyirikan, di tengah penduduk jahiliyah, mereka juga sangat gemar mendominasi, berjudi dan minuman keras yang menjadi sumber prestis tersendiri untuk mereka. Mereka pesimis dengan bulan-bulan tertentu, misalnya bulan Syawal. Mereka percaya akan berita-berita ahli ujung, ramal dan dukun. Mereka juga mengubah aturan haji dengan tidak mengizinkan orang-orang berhaji, kecuali dengan memakai pakaian dan mereka. Jika tidak, maka mereka diharuskan melakukan tawaf dengan telanjang. Kondisi sosial penduduk Arab jahiliyah memiliki klasifikasi berbeda-beda, di mana kaum bangsawan mendapat kedudukan terpadat. Mereka memiliki otoritas dan pendapat yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan yang sangat kontras antara kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kelempangannya, dengan rakyat kejahatan dengan segala kekurangan dan kehinaan. Kehidupan antar suku penuh dengan persaingan, yang sering mengakibatkan pertikaian dengan fanatisme kesukuan yang kental, sehingga pertumbuhan darah sudah menjadi hal biasa di kalangan penduduk Arab jahiliyah, kecuali pada bulan-bulan tertentu yang diharapkan untuk berperang. Dalam pertemuan itu, pihak yang kalah akan terhina selama hidupnya, dan keterhinaan paling parahnya sama pada kaum perempuan. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatan yang benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka. Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau disalimi. Di bidang sosial masyarakat lainnya, gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah terbiasa bercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Bisa dikatakan kehidupan mereka jauh dari atasnya, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sampai terdapat sebuah tradisi pada salah satu cara pernikahan mereka, seorang wanita akan menancapkan bendera di depan rumahnya. Ini merupakan tanda untuk mempersilahkan bagi laki-laki siapapun yang ingin mendatanginya. Jika sampai kami tidak melahirkan, maka semua yang pertama melakukan hubungan dibuka dan dibuka seorang ahli asap untuk menentukan siapa bapaknya. Kemudian yang ditunjuk harus menerimanya. Poligami juga saat itu tidak terbatas sehingga seorang laki-laki bisa menikahi wanita sebanyak mungkin, bahkan dapat menikahi dua bersaudara sekaligus. Begitu juga mereka dapat menceraikan sesukanya. Sementara itu, persinahan dan pelacuran merupakan hal yang biasa. Bahkan ada suami yang rela memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain hanya semata-mata ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Seorang anak bisa melihat hidupnya tidak dianggapnya sebagai harta dan bisa diwariskan. Jika wanita itu menolak, maka anak tersebut bisa melarangnya menikah lagi kecuali dengan laki-laki yang diizinkannya. Anak perempuan sebagai penerus keturunan dianggap mereka tidak ada gunanya dan dianggap akan mendatangkan masa lalu. Kelahiran anak perempuan merupakan yang berat untuk mereka tanggung, sehingga mereka akan mengubur anak wanita yang hidup yang dikenal di sebagian mereka dengan istilah wadul anak. Singkatnya, dalam banyak hal, wanita tidak tersalimi sampai tidak berdosa pun merasakan kesalahan itu. Akan dan martabat manusia pada masalah jahiliyah sudah tidak dihargai lagi. Kemudian di bidang ekonomi, masyarakat Arab mayoritas pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggiran negeri hidup secara petani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau Syam. Syam yang pada masa sekarang meliputi Palestina, Lebanon, Yordan, dan Suriah. Kemiskinan sangat mewarnai kehidupan masyarakat Arab jahiliyah, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Inilah gambaran ringkas kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah yang benar-benar rapuh dan jauh dari akal sehat. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Masyarakat itu layaknya tidak tenang. Meskipun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walaupun ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya, keterpawanan,
memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan mata pikiran, pemberani, suka menolong dan sederhana. Namun itu semua lepas dalam kerusakan agama yang di kemudian hari seluruhnya ditentukan oleh Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai pelita yang sangat terang bagi umat manusia. Perlahan namun pasti berkat rahmat Allah Nabi Muhammad dengan kelembutan dan kemuliaan akhlak mengubah gelapnya peradaban menuju cahaya yang sangat terang bagi umat manusia. Kemusikan dihilangkan, perbudakan dihapuskan, perempuan dimuliakan, persidangan dan perjudian ditinggalkan. Bangsa akan memasuki fase peradaban baru yang lebih bermartabat dengan hadirnya Islam. Dengan penjelasan singkat ini, semoga bisa menggambarkan kondisi peradaban masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gimana anak-anak? Paham? Ada yang tidak dimengerti? Ada yang tidak mengerti? Gak ada ya? Gak ada, berarti kalian sudah paham semua. Sekarang tugas kalian yaitu menganalisis video pembelajaran tersebut sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi sekarang tugas kalian menganalisis video pembelajaran tersebut. Tugas kalian. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan hasil analisis kalian. Paham? Paham. Jadi sekarang silahkan kalian sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan saya kasih kalian menganalisis video pembelajarannya selama 7 menit kurang. Selama 7 menit kurang. Anak-anak kurang? Enggak? Kurang. Kalau kurang, saya kasih waktu 10 menit. Silahkan kalian menganalisis, silahkan. Silahkan.
Gimana, udah selesai Nana? Nanti teruskan dulu, silahkan diteruskan. Sudah selesai? Ya, waktunya sudah habis. Jadi sekarang kalian masing-masing kelompok di sini mendiskusikan hasil analisis kalian. Saya mulai dari kelompok A. Silahkan kelompok A. Silahkan. Nggak usah maju di situ. Berdiri, silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kita dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kehidupan dan perilaku masyarakat Arab dan India Islam. Dan sirah Arab sebelum datangnya Islam
berada dalam kondisi yang sangat kompleks, baik dari aspek sosial, agama, politik maupun ekonomi. Secara agama, mayoritas masyarakatnya menganut kepercayaan politeistik, menyembah banyak berhala yang dipusatkan di Ka'bah di Mekah. Keberadaan agama-agama ini membentuk keragaman spiritual, namun mayoritas penduduk masih bergantung pada ritual paganisme yang bercampur dengan praktik-praktik animisme. Secara sosial, masyarakat Arab pra-Islam bersifat tribalistik dengan kesetiaan yang sangat kuat pada suku. Konflik antara suku sering terjadi karena perebutan sumber daya seperti air dan padang rumput. Posisi perempuan pada masa itu sangat terpinggirkan, di mana bayi perempuan seringkali dituntut hidup-hidup demi menjaga kehormatan keluarga. Secara politik, tidak ada kekuasaan terpusat yang mengatur seluruh jazirah. Kota-kota seperti Mekah dan Yathrib atau kemudian dikenal sebagai Madinah menjadi pusat perdagangan yang penting. Tetapi kekuasaan mereka terbatas pada kota dan wilayah sekitarnya. Dalam aspek ekonomi, Jazirah Arab menjadi penghubung perdagangan antara dua dunia barat dan dunia timur, dengan Mekah sebagai pusat komersial utama. Jalur perdagangan ini memberi keuntungan besar bagi para pedagang, tetapi memperdalam kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Mempelajari kondisi Jazirah Arab pra-Islam memberikan pemahaman yang bermakna tentang bagaimana Islam muncul sebagai respon terhadap tantangan sosial, politik, ekonomi, dan agama pada masa itu. Islam menawarkan sistem kepercayaan yang monoteistik, tata sosial yang egaliter, dan struktur politik yang terorganisir. Jadikannya kekuatan transformasi dalam sejarah. Pemahaman ini terlepas dalam melihat bagaimana perubahan sosial yang signifikan telah dimulai dari kondisi masyarakat yang kompleks dan selalu tantangan. Topik ini mengajarkan kita tentang pentingnya memahami konteks historis untuk menilai dampak peradaban baru, serta bagaimana nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemajuan ekonomi dapat membawa perubahan signifikan dalam suatu masyarakat. Implikasi pembelajaran ini juga membantu dalam memahami dinamika perubahan sosial di masa kini, terutama dalam melihat bagaimana reformasi dapat muncul dari kondisi yang tampaknya tidak stabil atau berpindah. Baik, yang saja yang akan saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau bertanya ngacung tangan, Silahkan ngacung tangan yang mau bertanya. Ngacung tangan yang mau bertanya silahkan. Ya silahkan. Saudari Riyadatus Solihah, silahkan Riyadatus Solihah. Berdiri, silahkan berdiri. Untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kenapa pada zaman Rasul patung datang besar di mana dianggap sebagai anak Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab. Ya, saya di sini akan bertanya tadi. Kenapa pada zaman Islam patung datang besar di mana dianggap sebagai anak Tuhan? Ya, karena patung-patung tersebut dibuat dengan cara untuk menyembah kepada Allah. Bahkan patung-patung tersebut dianggap memberi syafaat bagi mereka. Berikan plus yang meriah. Ya selanjutnya ada yang mau tanya lagi silakan kelompok B mungkin silakan. Kelompok B silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ya berarti kita apa yang disebut dengan wadul manat? Wadul manat yaitu adalah mengubur anak perempuan terakhir. Mengapa anak perempuan dikubur hidup? Karena menurut mereka
anak perempuan itu dianggap membawa malapetaka kepada keluarganya. Itu. Oh, berikan plus. Sudah paham semua? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, yang mau bertanya lagi silakan. Ada ngacungkan tangan silakan. Sudah ada nggak ada? Sudah paham semua? Sudah paham semua. Sekarang Bapak akan memberikan tugas pada kalian, silahkan dikerjakan. Paham? Dikerjakan. Bapak kasih waktu 7 menit lah, 7 menit. Waktu 7 menit. Silahkan kalian mengerjakan soal-soal berikut ini, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 7 menit, silahkan dikerjakan.
Sudah Nana? Sudah? Kalau sudah silahkan dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan ke depan, silahkan dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan. Kegiatan belajar mengajar sudah selesai, sudah paham ya? Sudah paham tentang pembelajaran yang tadi itu membahas tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang mana di situ dijelaskan bahwasanya sebelum zaman jahiliyah itu bahwasanya orang-orang Arab itu menganut ajaran agama tauhid atau ajaran yang hanif, ajaran yang lurus, menyembah kepada Allah. Setelah itu jahiliyah itu dirusak, agama tauhid itu dirusak oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu yang membawa kebodohan bagi orang-orang Arab atau yang menghancurkan agama tauhid, dirubah menjadi agama jahiliyah atau agama yang bukan yang lurus. Selain itu di sana juga kehidupan masyarakat Mekah pra-Islam tersebut di sana juga bahwasanya sudah terbiasa di situ minum-minuman keras, judi, perzinahan, itu dianggap sudah biasa. Perang antar suku itu sudah biasa. Bahkan anak yang baru lahir itu kalau perempuan itu dikubur hidup-hidup. Karena kenapa? Alasannya di situ ada yang tahu? Silakan, ada yang tahu? Karena perempuan itu dianggap Malapetaka. Disebut malapetaka sehingga anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Lah penyembahannya di situ penyembahannya itu menyembah berhala. Tuh, kehidupan masyarakat Arab pra-Islam itu menyembah berhala. Ada yang menyembah patung Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Di situ ada yang bermacam-macam sesuai dengan suku masing-masing. Lah jahiliyah itu bukanlah orang yang bodoh. Orang jahiliyah itu pintar semua, enggak bodoh pintar, akan tetapi di situ bodohnya itu tidak menegakkan kebenaran. Paham ya? Paham. Nah, itu merupakan suatu kesimpulan dari pelajaran yang sudah kalian pelajari saat ini. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang kenabian Nabi Muhammad sebelum kerasulan dan juga hijrah ke Madinah yang akan disampaikan minggu depan. Jadi kalian persiapkan, kalian nanti belajar tentang yang itu. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, bahkan sampai hijrah ke Madinah. Itu minggu depan. Paham ya anak-anak? Ya. Nah, sudah, sampai di sini dulu. Semoga apa yang dipelajari tadi bermanfaat bagi kalian. Dan semoga kalian mendapat ilmu yang barokah. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.